Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan fikhan. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Nah, kita sekarang tinggal satu bab lagi ya dari kitab Tayamum. Ya, dari bab Tayamum tinggal satu bab lagi. Yaitu yang bab terakhir adalah al-babus sabi', yaitu bab yang ketujuh. Fil asya'il lati hadhihi at-taharah syartun fi sihhiyatiha, ya. Au fi istihbab au fi istibahatiha, ya. Yaitu tentang sesuatu, ya, yang mana taharah ini atau tayamum ini merupakan syarat, ya, syarat sahnya atau syarat diperbolehkan melakukan ibadah tersebut, ya. Jadi yang bab ketujuh ini adalah yaitu sesuatu atau amalan yang mana tayamum itu merupakan syarat sahnya atau syarat agar boleh melakukan amalan tersebut. Nah, di sini qala Ibnu Rushd, berkata Ibnu Rushd, wattafaqal jumhuru ala anna al-af'ala allati hadhihi at-tahara syartun fi sihhatiha. Ya. Hiya al-af'alu allati lil wudu'i syartun fi sihhatiha, ya. Jumhur, ya, jumhur bersepakat, ya, ala annal af'al allati hadhihi at-tahara syartun fi sihhatiha, yaitu bahwasanya fiil-fiil atau perbuatan-perbuatan yang mana taharah ini atau tayamum ini merupakan syarat sahnya dari amalan-amalan tersebut, ya, itu sama seperti amalan-amalan, ya, yang mana wudu itu merupakan syarat sahnya, ya. Jadi sama ya amalan-amalannya, ya. Di bab wudu sama di bab tayamum sama, ya, karena tayamum itu ya adalah pengganti wudu, ya. Jadi syarat-syarat amalannya, ya, itu sama, ya. Misalnya apa? Misalnya minas shalah, yaitu salat. Ya, misalnya salat. Wa masul mushaf, dan memegang mushaf, ya. Kan bagi jumhur kan wajib, ya, wajib untuk berwudu dulu, ya, bagi orang yang ingin memegang mushaf. Nah, ini ya salat, terus masul mushaf dan yang lainnya, ya. Ini contoh ibadah yang mana tayamum itu merupakan syarat sahnya atau syarat bolehnya, ya, bolehnya melakukan hal tersebut. Kemudian waqtalafu hal yustabahu biha aktsaru min salatin wahidah faqat, ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Apakah dibolehkan dengan tayamum tersebut aktsar min salatin wahidah, ya. Yaitu dibolehkan untuk melakukan salat lebih dari satu salat, atau salat satu saja yang diperbolehkan untuk setiap tayamumnya, gitu, ya. Jadi dalam permasalahan ini adalah apakah tayamum itu dibolehkan untuk melakukan dua salat atau lebih, atau tayamum itu hanya berlaku untuk satu salat saja, ya, satu salat saja, gitu, ya. Jadi kalau ingin salat lagi maka tayamum lagi, gitu, ya. Nah, di sini famasyhur mazhab Malik, ya, maka pendapat yang masyhur di mazhabnya Imam Malik annahu listabahu biha salatan mafrudatan abadan, ya. Yaitu tidak diperbolehkan, ya, untuk dua salat. Ini agak perkataannya agak ini, ya, agak kurang tepat, salatan mafrudatan abadan, ya. Jadi satu tayamum itu tidak diperbolehkan untuk melakukan dua salat, ya, dua salat yang wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang pendapatnya Imam Malik, ya, itu dua salat, maksudnya salat yang wajib dan salat sunat, gitu, ya. Jadi salat wajib satu, salat sunatnya satu, gitu, ya. Nah, kalau Imam Malik itu tidak boleh kayak gitu, ya. Jadi harus untuk setiap salat, mau salat wajib, mau salat sunnah, harus tayamum dulu, ya. Misalnya salat zuhur harus tayamum. Kemudian mau salat ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah zuhur, salat sunnah ba'diyah zuhur, berarti tayamum lagi, gitu, ya. Seperti itu. Waqtalafa, ya. Bentar.
Iya. Nah, di sini ikhtilaf juga ya, qauluhu, yaitu perkataannya Imam Malik di sini ada pertentangan juga, ya. Maksudnya pertentangan suatu hari Imam Malik berkata demikian, nah di lain waktu berkatanya demikian, gitu ya. Maksudnya. Ikhtalafa qauluhu fi sholataini al-muqdiyataini, ya. Al-muqdiyataini. Ya, di sini Imam Malik berbeda juga pendapat tentang salat yang diqadha. Ya, dua salat yang diqadha. Ya. Famasyhur anhu annahu idza kanat ihda salataini fardhan wa ukhra naflan annahu in qadama al-fard jama'a bainahuma. Ya. Yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah jika seandainya salat tersebut, dua salat tersebut adalah yang pertama salat wajib dan yang lainnya ada salat sunnah, ya. In qaddamal fard jama'a bainahuma. Jika dia bertayamumnya untuk salat farad, ya, maka tidak mengapa untuk salat sunnahnya juga, ya. Wa in qaddaman nafal lam yajma' bainahuma. Jika dia berniat tayamumnya untuk salat nafilah, ya, untuk salat sunnah, maka tidak diperbolehkan untuk salat fard, ya. Maka tayamumnya itu tidak diperbolehkan untuk salat fard, untuk salat wajib, ya. Itu salah satu pendapatnya Imam Malik, ya. Jadi kan pendapatnya yang pertama kan tidak boleh salat wajib, ya, tidak boleh dijamak dua salat wajib, ya. Tidak boleh dijamak dua salat wajib dengan satu tayamum, ya. Jadi misalnya kalau untuk salat maghrib, ya, maka dia harus tayamum. Kemudian untuk salat isya tayamum lagi, gitu ya. Nah, di sini terus di sini tafsirannya juga, ya, yaitu tentang salat wajib dan salat sunnah. Nah, di sini tafsirannya Imam Malik, ya, kalau dia seandainya dia bertayamum untuk salat, niatnya salat wajib, maka diperbolehkan untuk salat sunnah dengan tayamum tersebut. Tapi jika dia niatnya tayamum untuk salat sunnah, maka tidak boleh untuk salat wajib, ya, tidak boleh untuk salat wajib dengan tayamum salat sunnah tadi. Kemudian di sini wa dzahaba Abu Hanifah ila annahu yajuzul jama' baina shalawatin mafruḍah bi tayammum wahid, ya. Adapun Abu Hanifah dia berpendapat bahwasanya diperbolehkan untuk menjamak, ya, menjamak salat-salat yang wajib dengan satu tayamum saja, ya. Karena menurut Abu Hanifah tayamum itu plek, ya, plek menggantikan wudu, ya. Yang mana dia dapat mengangkat hadas. Ya, tayamum itu dapat mengangkat hadas. Sedangkan jumhur berpendapat bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, ya. Seperti yang kita telah jelaskan, ya, sebelumnya. Nah, di sini juga ada tafsirnya, ya, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, ya. Nah, di sini pendapatnya Imam Syafi'i, ya, yang tidak boleh itu bertayamum untuk dua sholat fard, ya, dua sholat wajib, ya. Jadi misalnya kalau untuk sholat maghrib, ya, dia harus bertayamum. Kemudian ingin melaksanakan sholat isya, maka harus tayamum. Sedangkan untuk sholat sunnahnya, tidak mengapa bagi menggunakan tayamum yang telah yang diniatkan untuk sholat wajib tadi. Misalnya dia bertayamum untuk sholat maghrib, ya. Kemudian setelah sholat maghrib dia ingin sholat sunnah ba'diyah, ya, ba'diyah setelah sholat maghrib, ya, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, maka tidak perlu mengulangi lagi tayamumnya, ya. Jadi tayamum untuk sholat maghrib tadi itu bisa digunakan untuk sholat sunnah, ya, gitu ya. Tapi yang tidak diperbolehkan untuk Imam Syafi'i adalah tayamumnya digunakan untuk dua sholat wajib, ya, dua sholat wajib. Ya, tadi, ya, seperti yang Anda jelaskan, kalau dia tayamum untuk sholat maghrib, maka tidak bisa digunakan untuk sholat isya, ya, karena keduanya itu sholat wajib. Adapun sholat sunnah itu terserah, ya. Terus adapun Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu berpendapat tayamumnya itu berlaku sesuai dengan waktu sholat, ya, sesuai dengan waktu sholat, ya. Misalnya dia bertayamum untuk sholat zuhur, ya, sholat zuhur, waktu sholat zuhur, ya, maka dia boleh melaksanakan sholat zuhur, kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah dengan tayamum yang tadi, ya. Tapi kalau sudah habis waktu zuhurnya, ya, kemudian masuk waktu asar, maka dia harus tayamum lagi, gitu ya. Itu Imam Ahmad.
Jadi Imam Ahmad itu berpatokan dengan waktu. Ya, jelas ya? Ya, paham sampai sini? Oke, ya. Kemudian wa aslu hadzal khilaf, dan dasar dari khilaf ini adalah hal tayammum yajibu likulli salatin amla. Ya. Nah, di sini. Apakah tayamum itu harus dilaksanakan pada setiap salat atau tidak? Ya. Apakah tayamum itu harus dilaksanakan pada setiap salat atau tidak? Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya tentang mazhabnya Imam Malik, ya. Terus mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, sama mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Kemudian imma min qibali dhahir ayati kama taqaddam. Ya, alasannya kenapa? Yaitu dari pemahaman dari dhahir ayat. Dari dhahir ayat tayamum, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Dhahir ayat dari tayamum. Ini sudah kita jelaskan. Wa imma min qibali wujubut takarrur talab, ya. Dan atau dari segi wajibnya untuk mengulangi pencarian air maksudnya, pencarian air. Nah, ini juga kita udah bahas ya sebelumnya tentang apakah wajib untuk mencari air atau tidak. Ya. Wa imma min kullaihima, ya, atau karena keduanya, yaitu karena zahir ayatnya dan karena wajibnya untuk mencari air. Gitu ya. Itu alasannya. Alasan mengapa imam mazhab yang 4 itu berbeda pendapat. Ya. Alasannya ini ya, ada di dua ini. Ya, 2 poin ini, yaitu tentang pemahaman zahir ayatnya, ayat tayamum, sama pemahaman apakah wajib untuk mencari air lagi. Apakah wajib untuk melakukan pencarian air lagi atau tidak. Gitu ya. Ya, itu ikhtilafnya. Ya, sampai sini paham? Hal min soal? Oke ya. Nah, ini adalah bab terakhir ya, permasalahan terakhir dari bab tayamum, dari kitab tayamum. Kemudian kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitab Thaharah minan Najas. Ya. Itu adalah kitab bersuci dari najis. Ya. Wal qaulul muhit bi usuli hadhihi at-taharah wa qawaidiha yanhasir fi sittati abwab. Ya. Dan perbincangan tentang kitab ini, ya, tentang bahasan ini itu tercakup dalam 6 bab, ya, tercakup dalam 6 bab. Al-babul awal fi ma'rifati hukmi hadhihi taharah, ya. Yang bab pertama adalah mengetahui hukum dari taharah ini, ya. Hukum dari taharah ini. A'ni fil wujub au fi nadab, ya. Yang aku maksudkan adalah apakah taharah ini wajib atau dia sunnah, ya. Imma mutlaqan wa imma min jihati annaha mushtarata fi shalah, ya. Imma dari segi mutlak, ya, mutlak itu tidak ada syaratnya, atau dari segi bahwasanya dia adalah syarat untuk sholat. Ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian bab yang kedua adalah fi ma'rifati anwa'in najasat. Yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis najis. Ya, mengetahui jenis-jenis najis. Kemudian yang ketiga adalah fi ma'rifati mahal allati yajibu izalatuha anha, ya, yaitu mengetahui tempat-tempat yang wajib untuk dibersihkan najis tersebut darinya, ya. Kemudian yang keempat adalah fi ma'rifati syai' alladzi bihi tuzal, ya, yaitu mengetahui sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut najis tersebut dapat dihilangkan, ya, atau alat yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Kemudian al-babul khamis fi sifati izalatiha fi mahal, ya, yaitu mengetahui sifat membersihkan najis tersebut, ya, tata cara membersihkan najis tersebut, ya. Kemudian yang keenam adalah fi adabil ihdas, ya, yaitu dalam adab, ya, tentang adab berhadas, ya, adab berhadas. Nah, ini ya, kita akan membahas tentang 6 poin ini di kitab ini. Kemudian kita masuk ke babul awal, ya, bab yang pertama, fi ma'rifati hukmi hadhihi taharah,
yaitu dalam mengetahui hukum dari toharoh ini. Ya. Fal aslu fi hadzal bab amma minal kitabi faqaulu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Adapun dasar dari bab ini adalah dari kitab dari Al-Qur'an ya. Yang pertama dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Ya, surat Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu ya fatahhir, maka bersihkanlah. Ya, tahhir ini bersihkanlah. Ya. Kemudian wa amma minas sunnah, adapun dari sunnah ya, dari hadis fa asarun katsira sabitah, maka hadis-hadis ya yang sahih itu banyak tentang hal ini. Minha qauluhu alaihi salatu wassalam, man tawadda'a falyastanfir wa man tajmara wa man istajmara falyutir. Ya. Di antaranya adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW, man tawadda'a falyastansir. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia istinsar. Istinsar itu apa namanya? Mengeluarkan air dari hidung. Dia mengeluarkan air dari hidung. Ya. Jadi menghirup terus dikeluarkan. Ya. Barang siapa yang berwudu, maka lakukanlah istinsar. Ya. Wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang beristijmar, maka gunakanlah bilangan ganjil. Istijmar itu apa ya istilahnya? Cebok ya. Cebok ya. Membersihkan diri dari habis BAB gitu ya. Habis BAB atau BAK ya, buang air kecil atau buang air besar. Nah, ceboknya itu namanya istijmar. Ceboknya itu bukan dengan air ya, tapi dengan batu atau dengan dengan daun gitu ya, dengan daun. Nah, itu namanya istijmar. Ya. Istijmar itu cebok dengan batu atau dengan daun ya. Itu namanya istijmar. Maka katanya wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah ya. Maka dengan bilangan ganjil ya, 3 atau 5 atau seterusnya gitu ya. Nah, di sini ya wa man istajmara falyutir. Nah, di sini ini kan perintah untuk membersihkan hadas ya, atau membersihkan najis. Ya. Kemudian wa minha amru sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haid min thawb. Ya. Di sini dan juga diantaranya adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan dam haid, yaitu darah haid dari baju. Ya. Wa amruhu bisabbi dzunubin min ma'in ala bauli a'rabi. Dan juga perintahnya untuk menyiram dengan seember dari air ya, ala bauli a'rabi ya, menyiram kencingnya orang Arab ya, orang suku pedalaman, orang Badui ya, orang Baduinya Arab ya. Ini hadisnya telah kita lewat ya, yang tentang orang Arab masuk masjid kemudian kencing ya, kencing di pojokan masjid gitu ya. Kemudian waqaullahu alaihi wasallam fi sahibail kubur ya, dan juga sabdanya Nabi Muhammad SAW tentang dua orang penghuni kubur ya. Kata Nabi Muhammad SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ya. Sesungguhnya keduanya sekarang itu lagi diazab ya. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diazab ya karena suatu dosa besar ya, karena suatu dosa besar ya. Amma ahaduhuma fakana yastanzihu minal baul ya. Adapun salah satu dari keduanya itu dia tidak membersihkan dirinya dari kencingnya. Ya, artinya tidak cebok dari kencingnya. Ya, atau tidak berhati-hati ya ketika kencing. Sehingga kencingnya itu menyiprat ke bajunya. Ya, mengenai bajunya. Ya. Kemudian wattafaqal ulama limakani hadhil masmu'at ala anna izalatin najasah ma'murun biha fi syar'i. Ya. Nah, di sini para ulama bersepakat ya karena dalil-dalil yang tadi ya, masmu'at di sini ada dalil-dalil ya, yang dimaksud masmu'at dalil-dalil yang tadi ala anna izalatan najasah, bahwasanya membersihkan atau menghilangkan najis
itu ma'murun biha fi syar'i, ya. Itu ada sesuatu yang diperintahkan di syariat, ya, di dalam agama. Sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat, ya. Hal dzalika al-wujub aw 'ala nadab al-mazkur wa huwa alladhi yu'abbar anhu bisunnah, ya. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Apakah hukum membersihkan najis itu adalah wajib atau sunnah? Nadab itu sunnah, ya, atau sunnah. Ya. Nah, di sini faqala qaumun, ya, berkata suatu kaum, inna izalatan najasat wajibah wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Ya. Di sini bahwasanya membersihkan najis itu ada sesuatu yang wajib. Ya. Membersihkan najis itu ada sesuatu yang wajib. Nah, di sini ada perkataannya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Tapi di sini Abu Hanifah itu sebenarnya ada tafsirannya, ya. Jadi Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwasanya membersihkan najis itu wajib kalau najis itu banyak. Ya. Nah, ukuran banyak seperti apa? Ya, yaitu ukurannya adalah 1 dirham. 1 koin dirham. Ya, 1 dirham itu ya istilahnya kayak apa namanya, uang perak, uang koin, ya, uang koin gitu. Ya, dirham itu kan uang koin, ya. Nah, ukuran gitu. Kalau melebihi dari ukuran itu, maka itu dibilang banyak bagi Abu Hanifah, ya. Dan wajib untuk menghilangkan najisnya, ya. Adapun kalau misalnya lebih kecil dari ukuran uang dirham tersebut, ya, maka sunnah, ya, bagi Abu Hanifah itu sunnah. Sunnah untuk menghilangkan najisnya. Jadi tidak wajib. Kemudian waqala qaumun, ya. Yang kedua adalah pendapat yang kedua, izalatuha sunnah muakkadah wa laysat bifardin, ya. Yaitu menghilangkan najis itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya. Wa laysat bifardin. Tapi dan dia bukan wajib, bukan sesuatu yang wajib. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hiya fardun ma'adzikri. Dia wajib kalau dia ingat. Ya. Dia wajib kalau dia ingat. Sakit ma'an nisyan. Ya. Dan kewajibannya itu hilang kalau dia lupa. Ya, kewajibannya hilang kalau dia lupa. Nah, wa kullu hadainil qaulaini an Malik wa ashabihi. Dan dua pendapat ini adalah pendapatnya Imam Malik dan para pengikutnya. Maksudnya apa? Yang ini, pendapat yang kedua sama pendapat yang ketiga. Ya. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan para sahabatnya. Gitu, ya. Adapun Imam Ahmad bersama-sama Imam Syafi'i yang pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya membersihkan najis itu wajib. Ya. Nah, sekarang wasababu ikhtilafihim, dan sebab ikhtilafnya mereka adalah ini kembali kepada 3 perkara. Ya, kembali kepada 3 perkara. Yang pertama adalah ikhtilafuhum fi qouli tabaraka wa ta'ala, yaitu ikhtilafnya mereka dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Ya, dalam firman-Nya ini, ya. Hal dzalika mahmul ala haqiqah atau mahmul ala majaz. Apakah lafaz, ya, lafaz ini siap. Siap di sini yang dimaksud. Siap di sini atau pakaian baju ini, ya, baju. Siap itu maknanya pakaian atau baju, ya. Apakah lafaz siap di sini itu dibawa kepada hakikatnya, ya, hakikatnya yaitu baju, ya, atau mahmul al-majaz, atau dibawa kepada makna majaznya, ya, makna majaz. Nah, di sini perlu antum ketahui, ya, perlu kalian ketahui bahwasanya siap di sini, ya, ini para ulama tafsir berbeda pendapat, ya, penafsirannya, bahkan nyampe 8, ya, 8 penafsir. Yang pertama al-amal, ya, yang dimaksud siap di sini adalah amalan, ya, amalan. Yang kedua adalah al-qalb, yaitu hati. Yang kedua, ya, yang dimaksud siap di sini adalah hati. Yang ketiga adalah an-nafas. Nafas itu jiwa, yaitu yang ketiga, jiwa. Kemudian yang keempat adalah al-jism, yaitu badan, ya, badan. Kemudian yang keempat adalah al-ahl, yaitu keluarga. Yang dimaksud siap di sini adalah keluarga, ya. Kemudian yang keempat adalah al-khuluq, yaitu akhlak, ya, akhlak, ya. Kemudian yang ketujuh adalah ad-din, ya. Ad-din itu agama, ya.
Kemudian yang ke-8 adalah siap, yaitu baju, ya, secara hakikatnya. Gitu ya. Nah, di sini para ulama di sini berbeda pendapat ya. Apakah yang dimaksud siap di sini adalah baju atau makna yang lainnya? Gitu ya. Makna yang lainnya. Itu ya ikhtilaf yang pertama, sebab ikhtilafnya mereka. Kemudian yang kedua adalah ta'arud dhawahir al-athar fi wujubi dzalik, yaitu adanya pertentangan antara asar, antara hadis ya dalam yang menerangkan tentang wajibnya hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafun fil amri wan nahyi al-warid li illatin ma'qulatil ma'na, yaitu ikhtilafnya mereka ya tentang perintah atau larangan yang ada dalam hal ini, ya dalam hal ini yaitu toharon najas, yaitu membersihkan najis, ya li'illatin ma'qulatil makna, ya apakah dia termasuk ibadah yang ilahnya itu dapat dimengerti, ya yang alasannya itu dapat dimengerti, ya hal tilkal illatul mafhumatu min dzalikal amri wan nahyi qarinatun, ya tanqul amar minal wujub ila nadab wan nahyi anil minal hadar ilal karahah, ya apakah ilahnya, ya ilah yaitu alasan, ya yang dapat dimengerti, ya alasan yang dapat dimengerti dari sebuah perintah atau larangan, ya itu merupakan qarinah, yaitu keterangan tambahan, ya yang dapat menyebabkan ya perintah, ya suatu perintah. Ingat ya, perintah itu asalnya adalah wajib, ya kalau Allah memerintahkan maka hukum asalnya itu wajib, ya. Nah di sini apakah jika sebabnya itu diketahui, ya itu dapat memindahkan ya perintah yang mana hukumnya wajib kepada hukumnya sunnah, ya dan larangan yang hukumnya itu adalah ancaman kepada karaha, kepada makruh, ya kalau ancaman berarti haram, ya kalau ancaman berarti haram kepada yang makruh, ya am laysat qarinah, apakah atau al-illah al-mafhumah yang tadi ya, yaitu mengetahui sebabnya itu bukan merupakan qarinah, bukan merupakan keterangan tambahan, ya wa annahu la farqa fi dzalika baina ibadati ma'qulati wa ghairi ma'qulah, ya dan tidak ada bedanya ya antara ibadah yang ma'qulah, yang dapat dimengerti sebabnya, dan ibadah yang tidak dapat dimengerti sebabnya. Apakah itu sama? Gitu ya. Apakah tidak ada perbedaan atau ada perbedaannya? Wa inna masara man sara ila al-farq fi dzalika li anna al-hukm ahkam al-ma'qulatul ma'na al-ma'qulatul ma'ani fi syar'i aktsaruha hiya min babi mahasin al-akhlaq atau min babil masalih wa hadhihi fil aktsar hiya mandubun ilaiha, ya dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya adanya perbedaan antara ibadah yang diketahui sebabnya dan ibadah yang tidak diketahui sebabnya, ya dan barang siapa yang berpendapat demikian, ya adanya perbedaan tentang hal tersebut, ya karena mereka berpendapatnya gini ya, mereka membedakan hukumnya. Kenapa? Karena annal ahkamal ma'qulatul ma'ani, ya fi syar'i aktsaruha, ya bahwasanya hukum-hukum yang mana sebabnya itu dapat diketahui atau maknanya itu dapat diketahui, ya dalam syariat kebanyakannya itu termasuk dalam bab mahasin akhlak, itu dalam bab akhlak, ya dalam bab akhlak, ya atau min babil masalih, atau dalam bab maslahat, ya atau dalam bab maslahat. Wa hadhihi fil aktsar hiya mandubun ilaiha, dan ini semua ya kebanyakannya hukumnya adalah sunnah, ya jadi sesuatu yang berkaitan dengan kata mereka ya hukum-hukum yang mana maknanya itu dapat dimengerti,
atau sebabnya itu dapat dimengerti, itu kebanyakan berasal dari bab mahasin akhlak, berasal dari bab akhlak, ya, bab akhlak dan bab maslahat. Yang mana kebanyakan hukumnya mereka itu adalah sunnah. Ya. Nah, makanya di sini ya, kalau seandainya eh, apa namanya bersuci dari najis itu termasuk ibadah yang yang ma'qulatul makna, yang dapat dipahami maksudnya, ya, maka mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut itu mandub, ya, bahwasanya hukumnya itu adalah sunnah, gitu ya, sunnah. Kemudian wa man hamala qaulahu ta'ala wa siyabaka fatahhir ala thiyabil mahsusah qala at-taharatu minan najasah wajibah, ya. Dan barang siapa yang menganggap firman Allah Ta'ala di sini wa siyabaka fatahhir, ya, ala siyab yang dimaksud adalah baju yang mahsusah, yang ya yang ini yang menempel, yang baju yang sebenarnya, gitu ya, baju yang sebenarnya. Qala at-taharatu minan najasah wajibah. Maka mereka berpendapat bahwasanya membersihkan atau bersuci dari najis itu hukumnya wajib, ya. Wa man hamalaha 'alal kinayah 'anit taharatil qalbi lam yara fiha hujjah. Dan barang siapa yang menafsirkan siap di sini, ya, dengan apa namanya? Dengan hati, ya, sehingga ayat yang wasiyabak fatahhir, ya, jadi ditafsirkan dan hatimu, ya, maka bersihkanlah, gitu ya. Nah, di sini kan menunjukkan taharatul qalbi, yaitu bersucinya hati. Nah, barang siapa yang menganggap ayat di sini sebagai taharatul qalbi atau apa namanya? membersihkan hati, ya, perintah untuk membersihkan hati, lam yara fiha hujjah, ya, dia tidak melihat bahwasanya ayat ini adalah hujjah dalam bab ini, ya. Maka mereka menganggap bahwasanya ayat itu bukanlah hujjah atau dalil dalam hal taharatun najas, ya, dalam hal apa namanya? mensucikan diri dari najis, gitu ya. Karena siap di sini mereka kategorikan dengan al-qalb, ya. Mereka tafsirkan dengan al-qalb, hati. Ya. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian wa amal asar al-muta'aridah fi dzalika. Sedangkan asar yaitu hadis-hadis yang bertentangan dengan satu sama lain, ya, di antaranya adalah hadis sahibail kubur, ya. Yaitu hadis tentang dua penghuni kubur yang masyhur, yang terkenal. Wa qauluhu fihima, dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang keduanya, innahuma la yu'adzibani, yaitu sesungguhnya keduanya itu sedang diadab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, ya, dan keduanya itu tidak diadab karena suatu dosa yang besar. Amma ahaduhuma fakana yastanzih min baulihi. Ya, adapun salah satu dari keduanya itu dia tidak bersuci, ya, bersuci dari kencingnya. Ya, tidak bersuci dari kencingnya. Fadhahir hadal hadis yaqtadil wujub. Ya. Dhahir dari hadis ini menunjukkan wajib. Ya, wajibnya bersuci dari najis. Ya. Li'anna al-'adzab la yata'allaq illa bil wajib. Karena azab, ya, itu tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang wajib. Ya. Kan di sini Rasulullah menerangkan tentang dua orang yang diazab, ya kan? Nah, salah satunya dia yang tidak membersihkan kencingnya. Ya. Nah, di sini disebutkan azab, berarti dan azab, ya, biasanya itu tidak disebutkan kecuali jika hal tersebut itu wajib, gitu ya. Adapun kalau sunnah itu tidak dengan azab, ya, ancamannya itu tidak dengan azab. Tapi kalau ancamannya dengan azab berarti sesuatu itu wajib, gitu ya. Makanya di sini bisa kita simpulkan bahwasanya hadis ini menerangkan bahwasanya taharatun najas, yaitu bersuci dari najis, dari hal yang najis, atau mensucikan sesuatu dari najis itu adalah wajib, ya. Wa amal mu'arrati dzalik, adapun hadis yang bertentangan dengan hal tersebut adalah fama tsabata anhu alaihi wasallam, ya, yaitu apa yang telah yang sahih, ya, hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, min annahu
rumiya alaihi wa huwa fi sholati sala jazurin bid-dami wal faras falam yaqta' as-shalah. Ya. Yaitu Rasulullah SAW dilemparkan kepadanya, ya, pada suatu ketika Rasulullah SAW dilemparkan kepadanya dan dia dalam keadaan sholat. Salah jazurin. Salah itu apa namanya sih? Janin, ya, janin atau apa namanya? Salah itu bukan janin ya, tapi kalau janin kan anak ya. Nah, biasanya yang keluar kalau melahirkan gitu ya. Kalau melahirkan itu ada keluar ya, keluar cairan atau keluar ari-ari gitu ya, ari-ari. Ya, bisa kita bilang ari-ari. Ya, ari-ari dari onta. Jazur itu onta. Ya, mana di situ ada dam, yaitu ada apa namanya? Ada darahnya, dan al-faras, yaitu ada istilahnya kayak kotoran ya, kotorannya. Ya. Falam yaqta as-shalah. Ya. Tapi Rasulullah tidak menghentikan sholatnya. Ya. Tidak menghentikan sholatnya. Ya, padahal sebagaimana yang kita tahu ya, darah itu najis. Begitu juga kotoran ya, kotoran itu najis. Ya. Dan yang harusnya kan harus dihilangkan langsung. Kalau ingin sholat kan harus bersih dari najis, ya kan? Itu yang harus. Ya. Tapi di sini Rasulullah tidak memutus sholatnya, masih melanjutkan sholatnya, meskipun telah ditaruh di atas punduknya atau di atas kepalanya ari-ari, ya, ari-ari dari onta. Ya. Wadhahir hada, dan zahir dari hadis ini, ya, annahu law kanat izalatun najasah wajibah, ya, bahwasanya jika seandainya izalatun najasah, membersihkan najis, itu ada sesuatu yang wajib, kawujubit tahara minal hadas, ya, sebagaimana wajibnya taharah dari hadas, ya, sebagaimana wajibnya bersuci dari hadas, laqata as-shalah, niscaya Rasulullah akan memutus salatnya atau menghentikan salatnya. Tapi di sini Rasulullah tidak memutus salatnya, ya, masih terus melaksanakan salat. Wa minha ma ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salatin min as-salawati yusalli fi na'laihi fataraha na'laihi, ya. Dan di antaranya adalah hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana fi salatin min salawat, ya, yaitu Rasulullah suatu ketika dalam suatu salat, ya, dari salat-salat yang wajib, ya, yusalli fi na'laihi, beliau salat dengan sendalnya, dengan menggunakan sendalnya. Fatarahan na'laihi, maka beliau lepaskan sendalnya. Ketika itu beliau ini dalam keadaan salat, ya, dalam keadaan salat. Nah, tiba-tiba beliau melepaskan sendalnya. Fatarahan nasu yatarhi na'laihi, maka manusia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu melepaskan sendalnya, ya, karena mengikuti beliau. Fa ankara dzalika alaihim alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut, ya. Wa qala, dan bersabda, innama khala'tuha, sesungguhnya aku melepaskan sendalku itu, li'anna Jibril akhbarani anna fiha qadaran, ya, karena Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya fiha, ya, pada sendal tersebut ada qadar, ada kotorannya, ada najisnya, ya. Fallahiru hadha annahu law kanat wajibah, ya, lamma bana ala ma madha min as-shalah. Maka zahir dari hadis ini, ya, seandainya membersihkan najis itu hal yang wajib, ya, niscaya Rasulullah SAW lamma bana ala ma madha min as-shalah, niscaya beliau akan menggantikan rakaat yang mana tadi ada najisnya, ya. Misalnya gini, analoginya gini. Misalnya sholat zuhur, ya, 4 rakaat, ya. Kemudian 2 rakaat sudah. Ketika sudah 2 rakaat, ya, dia tahu bahwasanya di dalam sendalnya itu ada kotorannya, ada najisnya. Kemudian dia lepaskan sendalnya. Nah, jika seandainya toharah, ya, atau menghilangkan najis itu wajib, niscaya beliau, ya, akan menggantikan 2 rakaat yang tadi, ya, 2 rakaat yang ada najisnya tadi. Itu ya maksudnya.
Ya. Kemudian faman dhahaba fi hadhihi al-athar madzhab at-tarjih al-dhawahir qala imma bil wujub in rajah dhahir hadis al-wujub atau bin nadab in rajah dhahir hadisai an-nadab ani al-hadisaini alladaini yaqtadiyani anna izalataha min babin nadab al-muakkad. Nah, barang siapa yang mengambil kesimpulan dari atau memahami hadis-hadis ini ya dengan mazhab tarjih, ya dengan cara mentarjih, ya merojihkan hadis-hadis ini. Qala, ya, maka salah satunya itu berkata, ya, yang pertama adalah pendapat yang wajib, ya, pendapat yang mengatakan wajib, ya, yang mana mereka merojihkan hadis yang mengatakan wajib, yaitu hadis yang pertama, ya, yang sahibail kubur, yang tentang dua penghuni kubur, yang merojihkan hadis yang itu dibandingkan hadis-hadis yang lain, ya. Au bin nadab, atau yang pendapat yang kedua adalah mereka yang menganggap bahwasanya menghilangkan najis itu sunnah, ya. Mereka merojihkan dua hadis yang terakhir yang tadi, ya. Yang ini ya, yang tadi yang tentang Nabi Muhammad SAW ketika sholat dilemparkan ini ya, ari-ari, ya. Dan juga tentang melepaskan Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu melepaskan sendalnya. Itu yang dimaksud dua hadis, ya. Jadi mereka merojihkan dua hadis tersebut dibandingkan hadis yang pertama yang tentang dua penghuni kubur, gitu ya. Kemudian waman dzaba madzhabal jama', dan barang siapa yang mengambil cara menjama artinya menggabungkan seluruh dalil, ya. Faminhum man qala, ya, di antara mereka ada yang berkata hiya fardun, bahwasanya hal tersebut yaitu menghilangkan najis itu wajib ma'adzikri, wajib jika dia ingat, wal qudrah, dan dia mampu, ya, wajib jika dia ingat dan mampu. Sakita ma'an nisyan wa damil qudrah, ya, dan kewajibannya itu jatuh, ya, atau tidak wajib jika dia lupa, ya, jika dia lupa atau tidak mampu untuk menghilangkan najis tersebut, ya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berpendapat hiya fardun mutlaqan, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya hal tersebut itu wajib secara mutlak, ya, fardun mutlaqan. Wa laysat min syuruti sihhati shalat, ya. Dan bukan merupakan syarat dari sahnya salat, ya. Jadi menghilangkan najis itu wajib, ya, wajib secara mutlak bagi dia, ya. Dan bukan merupakan syarat sahnya salat, ya. Wa hiya qaulur rabi' min fil mas'alah, dan ini adalah pendapat yang keempat, ya, pendapat tambahan, yaitu pendapat yang keempat dalam masalah ini. Dan pendapat ini dhaif, ya, pendapat ini dhaif, ya. Li'anna najasah innama tuzal fi shalah, ya. Karena najis, ya, itu yang diperintahkan untuk menghilangkannya ketika sholat, ya. Najis itu, ya, kalau sesuai dengan dalil itu diperintahkan untuk menghilangkannya ketika sholat, ya. Adapun ketika selain sholat mungkin diperintahkan untuk menghilangkan najis. Tapi ketika masuk sholat, ya, ketika ingin sholat, maka perintahnya itu lebih diperintah lagi, lebih wajib lagi, gitu ya. Seperti itu, ya. Wa kadzalika man farraqa baina ibadatil ma'qulatil ma'na, ya, wa bainal ghairi ma'qulatihi, ya. Yaitu, dan juga bagi mereka yang membedakan ibadah ma'qulatil ma'na, ibadah yang maknanya itu dapat dipahami, dan ibadah yang mana maknanya itu tidak dapat dipahami. Ya, bagi mereka yang membedakan di antara keduanya, ya. Farraqa bainal amri al-warid fit tahara min al-hadas, ya, wa bainal amri al-warid fit tahara min najas, ya. Mereka membedakan antara perintah, ya, yang perintah yang ada, ya, atau yang al-warid, ya, perintah yang ditunjukkan fit taharah minan najas, ya. Mereka membedakan antara perintah yang ditunjukkan untuk bersuci dari hadas, ya,
dengan perintah ya yang ditujukan untuk toharah dari najas. Ya. Jadi mereka membedakan ya antara toharah dari hadas dan toharah dari najas, dari najis. Ya. Li'anna toharah minan najas ma'lumun anna maksud biha nadhafah. Karena kata mereka toharah minan najas yaitu bersuci dari najis itu maklum. Itu ada sesuatu yang diketahui ya maknanya, diketahui maksudnya. Yaitu maksudnya adalah an-nadhafah. Maksudnya adalah kebersihan. Ya, maksudnya adalah kebersihan. Wa dzalika min mahasinil akhlaq. Dan itu juga termasuk dari kesempurnaan akhlak, ya, kesempurnaan akhlak seseorang. Ya, atau pelengkap dari akhlak seseorang, gitu ya. Wa amat tahara minal hadas. Ya, adapun taharah dari hadas, ya, dari hadas, fa ghairu ma'qulatil makna. Maka taharah ini tidak dapat dipahami maknanya, ya. Ma'a maqtarana bidzalika min salatihim fi ni'al, ya. Ma'annaha la tanfakka min an yuta biha an najasat qaliban, ya. Ya, bersamaan dengan apa yang biasanya menyertai dalam hal itu dalam salatnya mereka, ya, yaitu di sendal-sendal mereka, ya. Ma'annaha la tanfakku min an yuta biha najasat qaliban, ya. Bersamaan, ya, padahal itu biasanya sendal itu menginjak sesuatu yang najis, ya. Secara umum sendal itu menginjak sesuatu yang najis. Wa ma ajma'u alaihi minal afwi an yasir fi ba'di najasat, ya. Dan juga para ulama bersepakat ijma bahwasanya hadas, ya, atau najis yang kecil, ya, kecil atau yang ringan, yang tidak banyak, yang sedikit, itu ma'fu, ya, dimaafkan, ya, dimaafkan. Maksudnya gimana? Ya, yang najis yang kecil itu dimaafkan, misalnya dalam sholat, ya, dalam sholat. Kalau seandainya dalam sholat, ya, kita menemukan di dalam baju kita ada najis, ya, najis itu banyak, ya, misalnya najis itu banyak, maka sholat kita batal, ya, sholat kita batal. Tapi jika najis itu sedikit, ya, maka sholat kita nggak batal, ya, dilanjutkan saja sholatnya, gitu ya. Sebagaimana di hadisnya Nabi, ya, yang tentang sendalnya beliau, ya, sendalnya beliau, ya, itu kan najisnya sedikit, ya, maka yang dilakukan beliau hanya menyingkirkan najis tersebut dan melanjutkan sholatnya, gitu ya. Kira jelas sampai sini? Paham? Hal min soal? Ya. Ya. Nah, yang mana yang wajib, yang sahih, ya. Yang sahih, yang rajih, ya Allah alam, kalau menurut ana, ya, menurut pendapat ana, pendapat yang pertama yaitu wajib, ya. Menghilangkan najis itu adalah wajib, ya, ketika sholat juga, ya, berdasarkan ayat wasiyabaka fatahhir, ya, dan bajumu, ya, yang dimaksud dengan siap di sini ada baju, ya. Kalau kita ingin menafsirkan suatu dalil atau menafsirkan suatu ayat, maka kita yang pertama kali adalah menafsirkan dengan zahirnya, ya, dengan kalimat zahirnya tersebut, ya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut itu bermakna yang lain, gitu ya. Tapi di sini wasiyabaka, di sini nggak ada korinahnya, ya, nggak ada yang menunjukkan bahwasanya siap di sini adalah arti yang lain, ya. Makanya di sini siap di sini adalah baju, ya, baju secara zahir, ya, baju, ya. Makanya di sini ini salah satu dalilnya, ya. Yang kedua adalah tentang dalilnya yang tadi, ya, tentang dalil penghuni penghuni kubur yang tadi, ya. Ya, adapun yang dalil-dalil yang ini sebenarnya ada bantahan, ya, tapi nanti kalau kita bantah kita bahas nanti agak
banyak ya bahasannya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bab yang kedua, ya al-babus tsani. Yaitu fi ma'rifati anwa'in najasat, yaitu mengetahui tentang jenis-jenis najis. Ya, jenis-jenis najis. Wa amma anwa'un najasat fa innal ulama ittafaqu min a'yaniha ala arba'ah. Ya. Adapun jenis-jenis jenis-jenis najis, maka para ulama bersepakat itu tentang 4 hal. Ya, tentang 4 hal. Yang mana merupakan hal tersebut itu sudah disepakati sebagai najis. Ya. Yang pertama adalah maitatul hayawan bidammil ladzi laysa bima'i. Ya. Yaitu yang pertama adalah bangkai dari hewan yang memiliki darah. Ya. Hewan yang memiliki darah, yang mana hewan tersebut bukan hewan air. Ya, bukan hewan air, hewan darat. Ya. Jadi bangkai dari hewan darat yang memiliki darah. Itu yang pertama ya. Bangkai dari hewan darat yang memiliki darah. Ya. Contoh hewan yang tidak memiliki darah apa? Misalnya lalat, ya, lalat. Itu kan tidak memiliki darah ya. Cacing, ya, itu tidak memiliki darah, ya. Ya. Kemudian wa alalah min khinzir bi ayyi sababin utufika an tadhhab hayatuhu, ya. Yaitu daging babi. Ya, daging babi. Yang kedua adalah daging babi, ya. Bagaimanapun dia matinya. Ya. Bagaimanapun cara dia matinya. Mau dia disembelih atau mati sendiri, ya. Daging babi itu tetap najis. Ya. Tetap najis. Ya. Mau dia mati sendiri atau disembelih itu tetap najis. Ya, yang kedua itu ya. Wa ala dam nafsihi. Ya. Minal hayawani alladhi laysa bima'i. Ya. Dan yang ketiga adalah yaitu darah. Darah itu sendiri, ya. Yaitu darah dari hewan, ya, yang hewan darat, ya, hewan yang bukan hewan air, ya. Darah dari hewan yang bukan hewan air, infasal minal hayy awil mayit, ya. Yang mana darahnya itu keluar dari hewan yang masih hidup atau hewan yang telah mati, ya. Idza kana masfuhan, jika darah tersebut tuh banyak mengalir. Masfu itu mengalir. Yang dimaksud adalah kasir, ya, masfu, mengalir. Jadi darah, ya, darah dari hewan darat, ya, darah dari hewan darat yang mana darahnya itu banyak atau mengalir, itu najis, ya. Mau hewan itu hidup atau hewan itu mati, ya, darahnya tetap najis, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa'ala baul ibni Adam wa ruji'ihi, ya. Dan yang keempat adalah air kencingnya, ya, manusia, ya, air kencingnya manusia, ya. Nah, itu adalah 4 hal, ya, 4 hal yang telah disepakati oleh para ulama kenajisannya. Ya, Anda ulangin. Tadi bangkai, ya, bangkai dari hewan darat, ya, yang memiliki darah. Kemudian yang kedua adalah daging babi, ya. Kemudian yang ketiga adalah darah yang mengalir, ya, dari hewan darat, ya, darah yang mengalir dari hewan darat, ya. Kemudian yang keempat adalah air kencing dari manusia. Ya. Itu ya, itu 4 hal yang telah disepakati kenajisannya, ya. Wa aktsaruhum ala najasatil khamr, ya. Dan kebanyakan para ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya khamar juga najis. Ya, khamar itu najis. Ya. Khamar itu najis, ya. Kira? Kemudian wa fi dzalika khilaf an ba'dil muhadditsina. Nah, dalam hal ini, yaitu dalam hal khamar ini, yaitu ada khilaf di antara para muhaddisin, ya, ahli hadis, ya. Waqtalafu fi ghairi dzalika, dan mereka, yaitu para ulama, berbeda pendapat dari selain hal-hal yang tadi disebutkan, ya. Wal qawaid min dzalika sab'a masail, ya.
Dan hal ini ada dalam 7 masalah. Ya, ada dalam 7 masalah. Ya. Ya, yang pertama ya tentang najis-najis yang tadi disepakati, jelas? Paham? Ya. Ustaz, Mm-mm. Afwan mau tanya, itu yang maksudnya ditamil ala dilaisa bima'in. Maksudnya bima'in itu? Bima itu hewan air maksudnya. Oh, Yaitu hewan yang bukan hewan air. Ya maksudnya hewan darat ya. Ya tadi Anda bilang ya hewan darat. Soalnya kalau hewan air ya nanti ada ikhtilafnya nanti ya. Terkhusus hewan yang dari laut ya. Kalau dari laut kan jelas ya hadisnya. Ya. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, dia maksudnya laut itu airnya itu suci ya. Dan bangkainya itu halal. Ya, bangkainya itu halal. Karena nanti ada ya pembahasannya insyaallah. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu maitatul hayawan alladzi la dama lahu, yaitu bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ya hewan darat ya, bukan hewan air. Ya. Bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Ikhtalafu fi maitatil hayawan alladzi la dama lahu wa fi maitatil hayawan al-bahri. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat ya dalam bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Dan juga di sini juga berbeda pendapat tentang bangkai dari hewan laut. Hewan laut. Ya, bangkai dari hewan laut. Fadhahaba qaumun ila anna maitata ma la dama lahu tahirah. Wa kadzalika maitatul bahri. Ya. Wa huwa madhhabu Malik wa ashabuh. Ya. Dan di sini ya pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya hewan bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah itu suci. Ya. Bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah itu suci. Misalnya tadi ya, hewan yang tidak memiliki darah misalnya serangga-serangga gitu ya. Itu kan tidak memiliki darah. Nah, itu suci bangkainya. Wa kadzalika maitatul bahri, dan juga bangkai dari hewan laut. Ya, bangkai dari hewan laut. Wa huwa madzhabu Malik wa ashabu, dan ini adalah mazhabnya Malik ya, Imam Malik dan para pengikutnya. Dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa dhahaba qaumun ila taswiyah baina maitati dawatid dam wallati la dama laha fi najasat. Ya. Dan yang kedua adalah mereka yang menyamakan ya antara bangkai yang memiliki darah ya dari hewan yang memiliki darah dan bangkai yang dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Nah, mereka menyamakannya ya, yaitu menyamakan bahwasanya bangkai-bangkai tersebut itu najis. Ya, najis. Ya. Jadi mau hewan yang memiliki darah atau yang tidak memiliki darah itu bangkainya najis. Ya, menurut pendapat yang ini. Wastasnau min dzalika maitatul bahri. Ya. Wastasnau min dzalika maitatul bahri. Dan mereka mengecualikan dari bangkai-bangkai itu ya mengecualikan bangkainya hewan laut. Ya. Mengecualikan bangkainya hewan laut. Ya. Jadi seluruh bangkai menurut mereka itu najis ya kecuali bangkainya hewan laut. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i. Illa ma waqal ittifaq ala annahu laysa bimayyitatin. Misal dudul khal. Ya. Wa ma yatawallad fil mat'umat. Ya. Kecuali ya, kecuali di sini ada pengecualian ya. Kecuali pengecualiannya itu adalah apa yang telah disepakati. Ya, bahwasanya hal tersebut itu bukanlah mayat, bukan termasuk mayitah. Ya. Apa yang telah disepakati misalnya ini. Dudul khal. Dud al-khal ini jenis cacing ya, cacing. Dud al-khal itu jenis cacing. Ya. Wa ma yatawallad fil mat'umat, dan juga apa yang
timbul ya, timbul dari makanan. Ya, hewan-hewan yang timbul dari makanan. Ya kan kalau misalnya makanan basi kan biasanya kalau didiemin terus nanti ada ulat-ulat gitu ya. Nah, itu ya maksudnya. Nah, di situ disepakati ya bahwasanya hal tersebut itu bukan termasuk mayitah, bukan termasuk bangkai. Ya. Nah, ini pengecualian lagi ya dari Imam Syafi'i. Ya. Wa sawwa qaumun baina maitatil barri wal bahri wastasnau maitata ma la dama lahu. Ya wa huwa madhhab Abi Hanifah. Ya. Nah, di sini ya, yang kedua adalah pendapat yang ketiga ya, yaitu yang mereka yang menyamakan antara mayat dari hewan darat dan hewan laut. Ya, hukumnya sama. Ya, mayat dari hewan darat dan hewan laut itu hukumnya sama. Ya, menurut mereka yaitu najis. Wastasnau, dan mereka mengecualikan maitah yaitu bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah. Ya, hewan yang tidak memiliki darah. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Ya, pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Ya, jelas sampai sini? Nah, wasabab ikhtilafihim, dan sebab ikhtilafnya mereka adalah ikhtilafun fi mafhumi qauli ta'ala hurrimat alaikumul maitah. Ya. Yaitu ikhtilafnya mereka, ya, perbedaan pendapatnya mereka dalam memahami firman Allah Ta'ala, yaitu hurrimat alaikumul maitah. Ya. Yaitu diharamkan atas kalian itu maitah. Maitah itu bangkai. Nah, yang diperdebatkan ini ya, makna maitah di sini. Ya, makna bangkai di sini. Wadzalika annahu fi ma'asib ittafaqu annahu min babil 'am urida bil khas, ya. Karena mereka dalam hal ini ya, yaitu yang aku kira ittafaqu ya, yaitu para ulama bersepakat bahwasanya hal ini termasuk babul 'am, yaitu termasuk bab al-'am urida bil khas, ya. Jadi sesuatu yang umum, ya, kalimatnya itu umum, tapi yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut ada sesuatu yang khusus. Ya. Gitu ya. Kayak ini maitah ya. Maitah itu kan umum, ya bangkai. Jadi bangkai secara umum, mau bangkai hewan laut, mau bangkai hewan darat, ya, mau bangkai hewan yang memiliki darah, mau bangkai hewan yang tidak memiliki darah, ya. Nah, itu masuk ke maitah. Ya, secara umum. Nah, di sini para ulama bersepakat ya, bahwasanya maitah di sini ini lafadznya umum. Ya, lafadznya umum, katanya ini umum, tapi yang diinginkan dari lafadz ini adalah sesuatu yang khusus. Ya, sesuatu yang khusus. Nah, di sini waqtalafu ayy khas urida bih. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, yaitu tentang makna khusus tersebut ya yang diinginkan dari lafadz ini. Ya, makna khusus tersebut yang diinginkan dari lafadz ini. Faminhum man istathna min dzalika maitatul bahri, ya. Wa ma la damalahu, ya. Di antara mereka ada yang mengecualikan dari mayat-mayat tersebut, ya. Itu maitatul bahri, ya, mengecualikan mayat dari hewan laut, ya, mayat dari hewan laut, wa ma la damalahu, ya, dan mayat dari hewan yang tidak memiliki darah, ya. Ini pendapat yang pertama yang tadi ya, Imam Malik sama Imam Ahmad, ya. Wa minhum man istasna min dzalika maitatul bahri faqat, ya. Dan di antara mereka ada yang mengecualikannya hanya mayat dari hewan laut saja. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Wa minhum man istathna min dzalika maitata ma la dama lahu faqat. Dan di antara mereka ada yang mengecualikan dari hal tersebut itu mayat dari hewan yang tidak memiliki darah saja. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa sababu ikhtilafihim fi hadhil mustathniyat wa sababu ikhtilafihim fi dalil maksus. Dan sebab ikhtilafnya mereka dalam pengecualian ini adalah sebab ikhtilafnya mereka dalam dalil-dalil ya, dalil-dalil yang mengkhususkan mayat tersebut, ya. Wa amma man istathna min dzalika ma la dama lahu, ya, dan barang siapa yang mengecualikan dalam hal tersebut
yaitu hewan yang tidak memiliki darah, ya. Fa hujjatuhu, maka hujjahnya mereka atau dalilnya mereka adalah mafhumul athar ats-tsabit anhu alaihi salatu wassalam min amrihi bimaklid dzubabi idza waqa'a fit ta'am. Yaitu adalah hadis yang sahih, ya, yang dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memerintahkan untuk menenggelamkan lalat, ya, menenggelamkan lalat idza waqa'a fit ta'am, ya, jika masuk ke dalam makanan, ya, atau membalikkan lalat tersebut jika masuk ke dalam makanan, ya. Ini hadis yang masyhur, ya. Waqalu, ya, mereka berkata mengomentari hadis tersebut, fa hada yadullu ala taharatiz dzubab. Dan ini menunjukkan bahwasanya zubab itu atau lalat itu suci, ya. Wa laysa lidzalika illa annahu ghairu dzi dammin. Dan dalam hal ini tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan yang lain kecuali bahwasanya lalat tersebut termasuk ke dalam hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Ini dalil mereka, ya. Itu dalil mereka tentang lalat, ya. Dan lalat itu adalah hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Wa amma Syafi'i fa indahu anna hadza khasun bidzubab. Ya. Adapun Imam Syafi'i membantah tadi, ya, pernyataan tadi, ya, dengan mengatakan bahwasanya hal tersebut itu khusus untuk lalat. Ya, khusus untuk lalat. Ya, tidak untuk selainnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, karena sabdanya Nabi Muhammad SAW, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra dawaan. Karena ya, di salah satu sayapnya, ya, itu ada racun, daun, ya, ada racun. Wa fil ukhra dawa, ya. Dan di satu sayapnya lain itu ada penawarnya, ada obatnya. Ya, makanya di sini Imam Syafi'i mengkhususkan hal tersebut hanya berlaku pada dzubab saja, ya, pada lalat saja. Karena ada alasan yang di sini, ya. Wa wahana Syafi'i hadzal mafhum min al-hadis bi anna dhahir al-kitab yaqtadi anna al-maitah wad dam naw'an min anwa'il muharramat, ya. Dan di sini Imam Syafi'i juga berpendapat, ya, dari pemahaman dari hadis tersebut, ya, dari hadis anna dhahiral kitab, bahwasanya secara zahir, ya, yaitu Al-Qur'an secara zahir, ya, yaqtadi annal maitah, ya, menunjukkan bahwasanya bangkai dan dam, ya, dan darah, ya, nau'ani min anwa'il muharramat, ya. Bangkai dan darah itu termasuk dari jenis-jenis muharramat, ya, dari jenis-jenis yang haram, ya. Ahaduma ta'mal fihi tadkiyah, ya. Salah satu keduanya itu berlaku tadkiyah. Tadkiyah itu sembelih, ya, sembelihan, ya. Wahyal maitah, dan itu yang dinamakan sebagai maitah, ya. Wa dzalika fil hayawanil mubah al-aqli, ya, bittifaq, ya. Dan hal itu, ya, itu dalam hewan-hewan yang dibolehkan untuk memakannya, dan ini bittifaq, ya, sesuai dengan kesepakatan, ya. Jadi yang pertama maitah, ya. Maitah itu apa yang dinamakan maitah? Yaitu yang mana berlaku tazkiyah, yang mana berlaku pada hewan tersebut itu sembelihan, ya, penyembelihan, ya. Nah, pada hewan-hewan yang berlaku penyembelihan, nah, ketika dia mati maka dia bisa menjadi mayit, ya, maitah, gitu, ya. Dan ini berlaku pada hewan-hewan dan at-tazkiyah, yaitu berlaku pada hewan-hewan yang mubah al-akal, yang boleh dimakan, ya, secara kesepakatan, ya, kesepakatan para ulama. Wadamu la ta'mal fi tazkiyah, sedangkan darah, ya, itu tidak menunjukkan bahwasanya hewan tersebut itu boleh tazkiyah, ya, berlaku tazkiyah, berlaku penyembelihan dalam hal tersebut, ya.
fa hukmuhuma muftariqun. Maka hukum keduanya itu berbeda. Ya, berbeda. Fa kaifa yajuzu an yajma' bainihima hatta yuqal inna ad-dam huwa sawu tahrim al-maitah. Ya. Maka bagaimana mungkin ya boleh menggabungkan keduanya, yaitu maitah sama dam, ya. Hatta yuqal, sampai dikatakan bahwasanya ad-dam, ya, sesungguhnya darah itu adalah sebab diharamkannya maitah, sebab diharamkannya mayat, ya. Jadi gini ya, yang pertama kan tadi Imam Malik ya membedakan ya antara hewan yang memiliki darah dan hewan yang tidak memiliki darah, ya. Nah, di sini Imam Syafi'i yang mempertegas ya bahwasanya mayyitah sama dam, ya, mayat dan darah, ya, bagi Imam Syafi'i itu sesuatu yang berbeda hukumnya. Ya, berbeda hukumnya. Mayyitah itu adalah hewan yang mana bisa disembelih. Ya, itu mayyitah hukumnya ya. Sedangkan darah itu ya sesuatu yang tidak dapat disembelih gitu ya. Tidak menunjukkan bahwasanya hewan tersebut bisa dilakukan penyembelihan. Gitu ya. Jadi intinya di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mayat dan darah itu hal yang berbeda. Ya. Dan bagaimana mungkin ya yang tadi yang perkata yang pertama itu berhujjah dengan menggabungkan antara mayat dan darah. Ya kan? Mayat dan darah. Mayat dan darah dalam hal pengharaman mayat. Gitu ya, dalam hal pengharaman mayat, ya. Padahal darah dan mayat itu sesuatu yang berbeda, gitu ya, menurut Imam Syafi'i, ya. Wa hadza qawiyyun kama tara, dan ini kata Ibnu Rushd, ini adalah pendapat yang hujah yang qawi, yang kuat, ya, sebagaimana yang kamu lihat, ya. Fa inna law kana ad-dam huwa sabab fi tahrimil maitah, karena jika seandainya darah itu merupakan sebab dari haramnya mayat, ya, dari haramnya mayat, ya, atau haramnya bangkai ya, bangkai ya, dari haramnya bangkai, lama kanat tertafi' lama kanat turtafa'ul hurmiyah ana haywani budzaka, ya, maka niscaya apa namanya, niscaya keharaman tersebut tidak akan terangkat ya, meskipun dengan disembelih, ya. Jika seandainya darah itu merupakan penyebab dari diharamkannya mayat, ya, niscaya keharaman tersebut itu tidak akan terangkat meskipun disembelih, ya. Wa tabqa hurmiyatud dam alladzi lam yanfasil ba'd anil muzakka, ya. Dan tetap sedangkan darahnya itu tetap haram, ya. Tetap haram, ya. Alladzi lam yanfasil ba'd anil muzakka, ya, meskipun telah disembelih. Wa kanatul hulliyah innama tujad ba'da infisalid dam anhu, ya. Dan penyelesaiannya itu, kesimpulannya itu ada setelah infisalid dam, yaitu apa namanya, keluarnya darah, ya, dari hal tersebut, ya. Li'annahu idza irtafa'a as-sabab irtafa'al musabbab, karena jika sebabnya itu diangkat, maka hal tersebut juga diangkat, ya. Jadi kalau sebabnya itu diangkat, maka hal tersebut itu diangkat juga, ya, hukumnya, ya. Alladzi yaqtadihi darurah, yang mana merupakan hal tersebut ini adalah hal yang pasti, ya. Kalau sebabnya diangkat, maka hal yang berkaitan dengan sebab tadi, ya, akibatnya itu juga diangkat, gitu ya. Li'annahu in wajada sabab wal musabbab ghairu mawjud falaysa lahu huwa sababan, ya. Karena jika seandainya ada sebab, ya, dan akibatnya itu nggak ada, ya, ada sebab tapi akibatnya itu nggak ada, ya, maka sebabnya itu bukanlah sebuah sebab, ya. Wa misal zalika, dan misalnya adalah annahu idza irtafa tahrim an asiril inab, ya, bahwasanya jika seandainya keharaman tentang asir apa namanya,
diangkatnya keharaman, ya, jika seandainya diangkatnya keharaman dari asiril inab, yaitu perasan anggur, ya, wajib daruratan an yartafil iskar, ya, maka niscaya iskarnya itu, yaitu mabuknya, ya, mabuknya itu akan terangkat juga, ya, karena haramnya itu telah terangkat, maka mabuknya juga terangkat, ya. Karena kenapa? Karena minuman yang dari anggur, ya, itu diharamkan kalau dia memabukkan, ya. Kalau dia memabukkan. Jika seandainya minuman tersebut halal, ada label halalnya, niscaya minuman tersebut tidak memabukkan. Kayak gitu, ya. In kunna na'taqid anna al-iskar huwa sabab tahrim. Jika kita menganggap, ya, bahwasanya iskar, ya, iskar memabukkan itu adalah sebab dari pengharaman minuman anggur tersebut. Soalnya nanti ada perbedaan pendapat, ya, para ulama, ya. Apakah khamar itu diharamkan karena iskar, ya, karena memabukkan, atau karena sesuatu yang lain, ya. Ada nanti, ya. Nah, di sini ini tentang usulnya, usul. Nah, ya, yang tadi kita bahas ini tentang usul, ya. Makanya mungkin agak sedikit bingung, ya, karena bahasanya itu bahasa yang secara logika, ya. Wa amma man istasna min dzalika maitatul bahri. Adapun bagi mereka yang mengecualikan dari hal tersebut itu bangkai hewan laut, ya. Fa innahu dzaba ila al-athar ats-tsabit fi dzalika min hadis Jabir, ya. Mereka berdalil dengan dalil yang sahih, ya, dari hadisnya Jabir, wa fihi, dan di dalamnya ada annahum akalu minal hutil ladzi ramahul bahri, ya. Ramahul bahru, ya, ayyaman wa tazawwadu minhu, ya. Bahwasanya mereka makan dari hut itu ikan paus, ya, ikan paus, alladzi ramahul bahru, yang mana dilempar oleh air laut, ya, yang mana dilemparkan oleh air laut, ya. Ayyaman, selama berhari-hari, ya. Wa tazawwadu minhu, dan mereka membekali diri mereka dengan daging ikan paus tersebut, ya. Wa annahum akhbaru bidzalika Rasulullah SAW, dan mereka juga, ya, mengabarkan tentang hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Fastahsana fi'lahu, maka Rasulullah SAW memuji perbuatan mereka. Wa sa'alahum, dan bertanya kepada mereka, hal baqiya minhu syai', adakah sisanya, gitu, ya, adakah yang tersisa, gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan persetujuan, ya, tentang perbuatan mereka, ya. Dan juga dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, yang ini seolah-olah dia minta kalau ada sisanya, gitu, ya. Hal baqiya minhu syai', wa huwa dalilun ala annahu lam yujawwiz lahum fi makanin darurah khuruj az-zan anhum. Nah, di sini ini juga dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu bukan semata-mata dibolehkan untuk mereka karena dalam keadaan darurat, ya, karena dalam keadaan darurat, ya, karena dalam keadaan darurat, ya, khurujaz-zad anhum, ya, yaitu keadaan daruratnya apa? Kehabisan perbekalan, ya, kehabisan perbekalan, ya. Karena, ya, yang menunjukkan hal tersebut itu bukan darurat apa? Yaitu perkataannya Nabi Muhammad SAW, ya, ini hal baqiya minhu syai', ya, seolah-olah Nabi Muhammad meminta, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut dibolehkan untuk mereka, yaitu memakan bangkai dari ikan paus tadi, ya, bukan semata-mata karena keadaan mereka darurat, yaitu yang kehabisan bekal. Tapi emang boleh, ya, emang karena boleh, ya, boleh untuk memakan bangkai dari hewan laut, ya. Wahtaju aidan biqauli alaihi wasallam, ya. Dan mereka juga berhujjah, ya, berdalil dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitutuhu, ya, yaitu dia, maksudnya air laut itu suci, ya, suci airnya, al-hilu, dan halal maitutuhu, bangkainya, ya. Wa amma Abu Hanifah farajaha umum al-ayah ala hadal athar, ya.
Adapun Abu Hanifah merojihkan umum ayat, ya, keumuman dari ayat, ya, keumuman dari ayat ala hadzal asar, dibandingkan dengan hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya. Imma li anal ayah maqtu'un biha wal asar matnun, ya. Alasannya, ya, salah satu alasannya mungkin, ya, mungkin alasannya salah satunya adalah karena ayat di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti hukumnya. Wal asar matnun, sedangkan asar, hadis, itu hukumnya dikira-kira, matnun. Matnun itu dikira-kira. Ya, jadi bukan sesuatu yang sudah pasti, ya, sudah yang pasti, ya. Itu menurut Abu Hanifah, ya. Wa imma li'annahu ra'a anna dzalika rukhsah lahum. Ya. Dan mungkin juga beliau juga Abu Hanifah itu menganggap bahwasanya hal tersebut itu sebagai rukhsah, keringanan bagi mereka. Yaitu yang di hadisnya Jabir yang tadi, ya, yang tentang makan bangkai ikan paus. Ya, sebagai keringanan bagi mereka. Aw li'annahu ihtamala 'indahu an yakuna al-khawt mata bisababin. Ya. Atau juga mungkin, ya, dalilnya Abu Hanifah, ya, adalah bisa dimungkinkan, ya, bahwasanya ikan paus itu mati karena ada sebabnya. Ya, karena ada sebabnya. Wa huwa ramyul bahri bihi ila sahil. Yaitu sebabnya apa? Yaitu karena dilempar oleh air laut, ya. Karena ikan paus tersebut dilempar oleh air laut ke pantai, gitu, ya, atau terbawa oleh arus, ya, arus air laut ke pantai sehingga dia mati, ya. Nah, ya. Nah, di sini sedikit berbeda, ya, yaitu istilahnya maitah, yaitu bangkai bagi Abu Hanifah. Li'annal maitah wa ma mata min tilqa'i nafsi min ghairi sababin kharijin, ya. Karena maitah, ya, bangkai menurut Abu Hanifah adalah ma mata min tilqa'i nafsihi, yaitu apa yang mati karena sebab dirinya sendiri, ya, sebab dirinya sendiri. Min ghairi sababin kharijin, ya, tanpa sebab lainnya, ya, tanpa sebab yang lainnya, ya. Jadi yang dinamakan bangkai itu kalau mati sendirinya, ya, mati dengan sendirinya, itu bangkai. Tapi kalau ada sebab yang lainnya yang membuat dia mati, maka dia bukan maitah. Itu menurut Abu Hanifah, ya. Wal ikhtilafi fi hadza aidan sabun ukhra, ya, wa huwa ihtimalu audati dhamir fi qouli ta'ala. Dan ikhtilaf mereka dalam hal ini, ya, itu menyebabkan membawa kepada ikhtilaf mereka dalam sebab yang lainnya, ya, yaitu ihtimal audati dhamir, yaitu kemungkinan, ya, pengembalian dhamir, ya, pengembalian dhamir fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'amuhu mait mata'al lakum walisayyarah, ya. Nah, di sini, ya, dan makanannya, ya, dhamir yang di sini, ya, hu di sini. Ini dhamirnya ini, ya. Apakah hu-nya ini kembali kepada al-bahri atau kembali kepada as-sayd, ya. Nah, di sini, ya, mata'al lakum walisayyarah, ya. A'ni yang aku maksud adalah an ya'uda 'alal bahri, apakah dhamir tersebut, ya, kembali kepada bahar, yaitu kepada laut, au 'ala saydi nafsihi, atau kepada sayd nafsihi. Sayd itu adalah buruan, ya, ya, buruan itu sendiri, ya, karena ayat sebelumnya itu ada wasaidul bahri, yaitu buruan laut, ya, buruan laut. Makanya di sini hu-nya ini kembali kepada al-bahar atau kepada saydul bahri, ya, buruan laut. Faman a'adahu 'alal bahri, maka barang siapa yang menganggap bahwasanya dhamir ini kembali kepada al-bahri, kembali kepada laut, ya. Qala ta'amuhu huwa tofi, ya, yaitu makanannya itu adalah at-tofi. Tofi itu adalah yang melayang, ya, yang mengambang, ya. Kan biasanya kan kalau ikan kan mati mengambang. Nah, itu, ya, maksudnya. At-tofi itu hewan yang mati terus mengambang, ya. Wa man a'adahu 'ala saydi, ya, qala huwa alladhi uhilla faqat min saydil bahri, ya. Yaitu barang siapa yang mengembalikan domainnya ini kepada as-sayd, ya. Qala huwa alladhi uhilla faqat min saydil bahri.
Yaitu yang dihalalkan dari hewan laut adalah buruan laut saja, buruan laut. Ya, buruan laut. Ya, hasil tangkapan laut ya. Bukan mayitnya. Ya. Tapi hasil tangkapannya, ya. Paham ya? Kalau seandainya ta'amuhu dhamir ini kembali kepada laut, maka dibolehkan ya, dibolehkan untuk dihalalkan hewan lautnya. Ya, bangkai dari hewan lautnya. Ya. Tapi kalau seandainya hu-nya ini kembali kepada saydul bahri, yaitu buruan laut, maka yang dihalalkan itu hanya buruan lautnya saja. Ya. Atau apa yang ditangkap, ya, yang ditangkap. Itu yang halal. Ya, adapun kalau seandainya ikan itu mati dengan sendirinya di laut gitu ya, udah mengambang bahwasanya, maka dia tidak halal lagi. Itu bagi mereka yang menganggap bahwasanya hu-nya ini kembali kepada saydul bahri. Ya. Ma'an al-kufiyyin aidan tamassaku fi dzalika bi'athan warada fihi tahrim at-tafi min as-samak wa huwa 'indahum dha'if. Ya. Dan di sini juga ada orang-orang Kufi, ya, orang-orang Kufah, ya. Mereka berpendapat, ya, mereka memegang, ya, memegang dalil, ya, yang menunjukkan tentang haramnya hewan laut yang mengambang. Maksudnya mayat ya, mayat hewan laut yang mengambang dari ikan, ya. Maksudnya ikan yang menjadi mayat terus mengambang. Nah, itu haram ya. Nah, mereka berpegang dengan hadis yang menunjukkan hal tersebut. Tapi wa huwa indahum dhaif. Tapi hadisnya tersebut ternyata dhaif. Ya, ternyata dhaif. Ya. Ya, sampai sini hal min soal, ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Atau Waduh bingung ya ya? Ustaz. Kenapa? Ya, atau masih bingung ya? Atau liar ya? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai sini dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke al-mas'alah tsaniyah pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, kita akhiri sampai sini ya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.